Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Puspita Ramadhani dengan NIM 112310621 dan teman saya Umul Madaniyah dengan NIM 112310600, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas MA 23C09. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Faturrahman STMM. Pada video kali ini, kami akan menyampaikan hasil analisis sebuah film berkaitan dengan manajemen operasional yang berjudul The Founder. Film The Founder ini pertama kali dirilis pada tahun 2016. Film yang bergenre drama biografi berdasarkan kisah nyata kontribusi Ray Kroc untuk operasi dan operasi restoran terkenal bernama McDonald's. Pendirinya ditulis oleh Robert D. Siegel berdasarkan kisah nyata Ray Kroc di film ini. Pada tahun 1954, Ray Kroc ialah seorang salesman keliling yang gagal menjual mixer milkshake merek Prince Castle. Meskipun dia memiliki istri yang suportif, Ethel, dan telah menabung cukup banyak untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan nyaman di Arlen Heights, Illinois, namun dia mendambakan lebih banyak hal lain. Ray juga mengamati banyak restoran drive-in yang dia coba jual berjalan tidak efisien, dengan waktu tunggu yang lama untuk pesanan. Setelah mengetahui bahwa drive-in di San Bernardino memesan mixer milkshake dalam jumlah yang luar biasa banyak, Ray berkendara ke California untuk melihatnya. Dan yang Ray temukan adalah McDonald's, sebuah restoran kaki lima yang sangat populer dengan layanan cepat, makanan berkualitas tinggi, kemasan sekali pakai, dan suasana yang ramah keluarga. Lalu Ray bertemu dengan pemilik stand, Mike McDonald, John Carroll Lynch, dan Dick Overman. Mike dengan bersemangat menunjukkan Ray di sekitar stand kecil, menjelaskan standar ketat yang mereka gunakan untuk menyiapkan item, alat penyajian yang dibuat khusus untuk membantu mereka mencapai sistem layanan speedy. Saat makan malam, saudara-saudara menjelaskan sejarah kepada Ray. Semua informasi ini membuat Ray terpesona, dan tak lama kemudian, dia mengusulkan agar saudara-saudara mewaralabakan restoran mereka. Mereka berdua mengklaim telah mencobanya di beberapa area, tetapi menemui masalah dalam mempertahankan standar kualitas di luar tempat mereka sendiri. Kemudian, Ray melanjutkan usahanya untuk menjual multi-mixers, tapi masih menemui kegagalan. Hal yang mengaitkan terhadap manajemen operasional, selain kualitas, ada beberapa hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam manajemen operasional. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi adalah faktor kunci dalam manajemen operasional, penting untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan dengan cara yang paling efisien, menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan output yang maksimal. Yang kedua ada produktivitas. Produktivitas mewakili efisiensi dalam menghasilkan output atau hasil. Manajemen operasional harus berfokus pada peningkatan produktivitas karyawan, peralatan, dan proses operasional untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Yang ketiga keandalan. Keandalan dalam operasi perusahaan mengacu pada kemampuan untuk konsistensi dan dapat diandalkan dalam menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Penting untuk memiliki sistem dan proses yang dapat diandalkan untuk memastikan kelancaran operasi. Lalu ketersediaan sumber daya. Manajemen operasional harus memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, termasuk sumber tenaga kerja, bahan baku, peralatan, dan fasilitas untuk mendukung operasi perusahaan tanpa hambatan. Lalu ada kepatuhan regulasi. Penting untuk mematuhi berbagai regulasi dan aturan yang berlaku dalam operasi perusahaan, termasuk peraturan hukum, lingkungan, keselamatan, dan lainnya. Kepatuhan terhadap regulasi akan membantu mencegah risiko hukum dan menghindarkan konsekuensi negatif bagi perusahaan. Lalu inovasi. Untuk tetap bersaing di pasar yang terus berubah, inovasi dalam proses operasional juga perlu diperhatikan. Manajemen operasional harus terus mendorong konten inovasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Dengan memperhatikan hal-hal di atas, manajemen operasional dapat mencapai kinerja yang optimal dan membantu perusahaan untuk tetap berjaya dalam lingkungan bisnis yang kompetitif. Singkat cerita,
cerita, Kroc pun mengajak Mac dan Dick untuk mengembangkan franchise atau waralaba McDonald. Hingga suatu saat, Kroc berhasil membawa McDonald dikenal di lingkup nasional. Media pun meliput dan mencatat Kroc sebagai founder McDonald. Hal ini karena Kroc lah yang mengembangkan bisnis McDonald, sedangkan Dick dan Mac malah fokus pada satu toko saja. Hingga salah satu dari mereka harus dibawa ke rumah sakit karena tidak terima atas hal itu. Lalu Kroc pun datang menjenguk dan memberikan cek yang diisi oleh Mac dan Dick. Dari itu, Kroc berhasil memberikan McDonald sekitar 2,7 miliar. Kroc pun berhak atas semua aset McDonald termasuk nama brandnya karena sudah membeli semuanya. Mac dan Dick akhirnya dilarang menggunakan nama McDonald di tokonya dan mereka hidup dalam penyesalan karena McDonald terus berkembang di bawah pimpinan Kroc. Faedah yang bisa diambil dari kejadian tersebut yaitu ada beberapa faktor yang dapat membuat usaha dikenal banyak orang. Yang pertama ada pemasaran efektif. Salah satu faktor utama untuk membuat usaha dikenal adalah melalui pemasaran yang efektif. Hal ini mencakup promosi produk atau layanan melalui berbagai saluran seperti media sosial, iklan, dan acara promosi. Lalu ada kualitas produk dan layanan. Kualitas produk atau layanan yang baik akan membuat pelanggan puas dan cenderung merekomendasikan usaha tersebut kepada orang lain. Menciptakan produk atau layanan yang unik dan berkualitas akan membantu peningkatan popularitas usaha. Lalu reputasi dan karyawan. Memiliki reputasi yang baik dan dipercayai oleh pelanggan akan membantu usaha mendapatkan perhatian yang lebih besar dari masyarakat. Kepercayaan pelanggan juga akan membantu dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Lalu inovasi dan kreativitas. Usaha yang terus melakukan inovasi dan menciptakan produk atau layanan baru yang menarik akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Inovasi dan kreativitas membantu usaha untuk tetap relevan dan menarik minat pelanggan baru. Kemudian, ada keterlibatan komunitas. Terlibat dengan komunitas lokal atau melalui kegiatan amal atau sosial dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap usaha tersebut. Keterlibatan ini dapat memberikan kesan positif pada citra perusahaan, lalu memberikan nilai tambah, menawarkan nilai tambah bagi pelanggan seperti pelayanan pelanggan yang baik, program loyalitas, atau penawaran khusus dapat membantu menarik perhatian pelanggan potensial dan membuat usaha lebih dikenal. Kemudian, yang terakhir ada media sosial. Memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau LinkedIn dapat membantu memperluas jangkauan informasi tentang usaha kepada masyarakat yang lebih luas. Konten yang menarik dan berinteraksi aktif dengan pelanggan merupakan kunci sukses dalam memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan usaha. Dalam memperhatikan faktor-faktor di atas, usaha dapat meningkatkan visibilitasnya dan menjadi dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.